Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima udlama wa atzala yajra alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli hadin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan hamdan. Ananta alim. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang mandi junub, ya, mandi junub. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan mandi junub menurut berbagai madhab di dalam Islam, ya, khususnya 4 madhab dalam hal ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, termasuk apa yang menyebabkan orang itu kemudian harus mandi junub. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita merujuk kepada madhab Syafi'i, ya, yang merupakan madhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Iqna fi Khalli Al-Fati Abi Syuja. Jadi ada 6 faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub. Ya, ada 6 faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub. 3 itu merupakan faktor yang bersama-sama, di mana laki dan perempuan itu sama. Kemudian 3 itu khusus untuk perempuan. Apa 3 sebab yang menyebabkan laki dan perempuan itu harus mandi junub? Yang pertama adalah iltiqa'u al-khitanain. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau suami istri atau bukan suami istri, begitu 2 kemaluannya itu bertemu, ya, itu namanya iltiqa'ul khitanain. Bertemunya 2 kemaluan yang dikhitan. Mau keluar ataukah tidak spermanya, itu wajib mandi. Nah, itu. Bahkan kemudian di dalam kitab itu dijelaskan, ya, termasuk misalnya melakukan hubungan tidak dengan manusia, ya, termasuk hubungan dengan misalnya hewan, ya, itu wajib mandi. Termasuk juga kalau, ya, misalnya ada orang berhubungan badan dengan mayit, itu wajib mandi. Ya. Nah, itu namanya iltiqa'ul khitanain, itu sebab pertama. Yang kedua, itu adalah inzalul mani, keluarnya sperma, ya, mau laki mau perempuan, meskipun istilah mani itu biasanya untuk laki-laki, tapi baik laki maupun perempuan, bukan karena faktor hubungan, ya, pokoknya spermanya tadi keluar. Apakah dia mimpi? Mimpi itu kan
tidak ada hubungan tapi mimpi kemudian keluar. Ya, mimpi basah. Mimpi basah itu bisa laki bisa perempuan. Ya, begitu juga misalnya tidak mimpi tapi misalnya ya mohon maaf melakukan onani atau masturbasi misalnya gitu. Keluar wajib mandi. Itu sebab yang kedua. Laki perempuan sama. Yang ketiga, sebab yang sama itu adalah mayit. Laki perempuan begitu jadi mayit wajib mandi. Ya yang mandikan ya tentu orang lain, bukan mayitnya mandi sendiri ya kan? Nah, tapi itu sebab yang sama antara laki dan perempuan gitu. Nah, ini yang mesti dipahami. Nah, penjelasan ini dijelaskan di dalam kitab Iqna. Kemudian yang kedua adalah sebab yang hanya menjadi sebab bagi perempuan, yaitu 3. Pertama, haid. Jadi kalau perempuan haid, begitu selesai wajib mandi. Yang kedua, nifas. Ya, nifas, darah nifas yang menyertai kelahiran itu wajib mandi. Begitu selesai wajib mandi. Yang ketiga itu adalah wiladah, yaitu melahirkan. Jadi ketika perempuan melahirkan itu kan ada pendarahan. Ya. Nah, maka ini juga mewajibkan dia untuk mandi. Nah, jadi 3 sebab tadi bersama-sama antara laki dengan perempuan, 3 sebab khusus untuk perempuan. Nah, ini yang mesti dipahami ya, terkait dengan apa faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub gitu. Ya, ini. Nah, di sini dijelaskan kitabul ghusli, kitab tentang pembahasan mandi. Wal aslu fi hadhihi taharati, hukum asal tentang taharah ini, tentang bersuci ini, yaitu mandi ini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban, kalau kamu junub ya, maka fattahharu, maka bersucilah. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Di situ hanya menggunakan kata junub. Ya, hanya menggunakan kata junub. Apakah karena hubungan suami istri? Apakah karena tadi injalul mani? Nah, itu masuk di situ. Meskipun nanti ulama ada ikhtilaf gitu terkait dengan niatnya itu. Ya, apakah orang yang misalnya haid terus dia niatnya mandi junub misalnya gitu, apakah itu cukup? Kalau orang itu misalnya nifas kemudian dia mandinya itu niat junub ya, apakah itu cukup? Itu nanti menjadi pembahasan di kalangan ulama ya. Nah, ini wal kalamu itu bi qawaidiha yanhasru ba'dal ma'rifati bi wujubiha. Jadi pembahasan ya al-muhitu bi qawaidiha yang meliputi kaidah-kaidah taharah tadi yanhasiru ba'da ma'rifati ya, ba'dal ma'rifati setelah mengetahui, maka terbatas bi wujubiha, mengenai wajibnya wudu, mengenai wajibnya taharah tadi, wa alaman tajibu, dan siapa yang diwajibkan taharah tadi, yaitu mandi besar tadi, wa ma'rifati, dan mengetahui ma bihi tuf'alu, apa yang dipakai untuk mengerjakan taharah tadi ya, wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Nah, jadi wajibnya taharah, siapa yang diwajibkan tadi, siapa yang diwajibkan kan kita sudah jelaskan ada 6 tadi faktornya itu. Kemudian apa alat yang dipakai untuk mandi besar tadi itu, yaitu air mutlak. Karena itu fi salah satu abwab, di sini kemudian dibagi menjadi 3 bab ya. Al-babul awal fi ma'rifatil amal fi taharah. Jadi mengetahui bagaimana perbuatan atau aktivitas ya yang dilakukan di dalam taharah ini. Jadi bab pertama mengetahui tentang amalnya apa saja. Kemudian bab besani, di bab yang kedua fi ma'rifati nawaqidati taharah, yaitu mengetahui perkara yang membatalkan taharah ini. Wal babus salis, dan yang ketiga fi ma'rifati ahkami nawaqidi hadit taharah, mengetahui hukum-hukum yang membatalkan taharah ini.
Fa amma alaman tajibu, mengenai siapa yang diwajibkan untuk bersuci taharah yaitu mandi besar ini, fa ala kulli man lazimatus sholatu, maka ya itu diwajibkan kepada siapa saja yang diwajibkan sholat. Wala khilafa fi dzalika. Jadi artinya ya ini taharah itu wajib bagi orang yang terkena kewajiban sholat gitu. Ya tentu mukallaf, ya kan? Mukallaf itu syaratnya dia akil dan balik gitu. Dia akil dan balik. Nah, termasuk nanti ada syarat tambahan kan dalam konteks ibadah itu, yaitu sholat itu berlaku untuk orang yang Islam. Nah, itu nanti ada namanya syurut taklif dan syurut ada. Syarat terkena beban hukum itu ada dua, yaitu akil dan balik, berakal dan balik, maka orang gila tidak kena. Kemudian yang kedua adalah syurutul ada, syarat untuk menunaikan. Syarat untuk menunaikan itu di luar dua tadi. Misalnya anak-anak ini ya, anak-anak itu kan belum balik. Tapi karena dia anaknya orang Islam dan dihukumi Islam, maka dia boleh menunaikan meskipun belum wajib. Nah, itu namanya min babi ta'tib, dalam rangka untuk mendidik mereka. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, wa kadzalika la khilafa fi wujubiha, begitu juga tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ya taharah tadi. Wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu'i bi ainiha. Nah, dalilnya apa? Dalilnya itu adalah terkait dengan dalil wudu. Ya. Jadi dalilnya itu terkait dengan dalil wudu itu sendiri. Waqad dzakarnaha, dan kami sudah sebutkan sebelumnya, di bab sebelumnya kan kita sudah bahas itu. Wa kadzalika ahkamul miyah, begitu juga hukum tentang air kita sudah bahas sebelumnya. Ya, air yang kita bisa pakai untuk mandi besar itu sama seperti air yang kita pakai untuk wudu. Ya, air yang dipakai untuk wudu itu harus suci mensucikan, begitu juga air yang dipakai untuk mandi. Nah, ini sama. Waqad taqaddamal qaulu fiha, penjelasannya sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kita akan bahas sekarang tentang bab pertama fi ma'rifatil amal fi hadits taharah. Ya, tentang mengetahui bagaimana perbuatan, bagaimana tindakan yang dilakukan di dalam taharah ini, di dalam bersuci ini, apa saja yang dilakukan. Wa hadzal bab, kata beliau, bab ini ya ta'allaqu bihi arba'u masail, terkait dengan 4 masalah, kata beliau. Ada 4 masalah di dalam bab ini yang akan beliau bahas. Al-masalah ula, masalah yang pertama, ikhtalafal ulama berselisih hal min syarti hadits taharati. Nah, ini apakah syarat taharah yaitu mandi junub tadi itu imrarul yad itu apakah tangannya itu harus diusapkan, ya, tangan ini harus diusapkan ala jamil jasadi, kepada atau ke semua badan atau tidak. Jadi ini makanya ini dibahas oleh ulama, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mandi, perhatikan apakah ketika kita mandi junub itu tangan kita terus mengusap seluruh badan kita ataukah tidak. Nah, ini menjadi pembahasan. Kal hali fi taharati a'dha'il wudu, seperti keadaan ketika kita membasuh anggota wudu. Pada saat kita membasuh anggota wudu kan diusap semua. Itu namanya imrarul yad. Tangannya itu diusapkan, tangannya itu digerakkan. Ya kan? Jadi tangannya digerakkan semua. Tayamum kan juga begitu. Tangannya digerakkan semua. Ya kan? Itu namanya imrarul yad. Nah, apakah mandi junub harus seperti itu? Nah, ini ada pembahasan. Am yakfi fiha, ataukah cukup di dalam taharah, dalam hal ini mandi junub tadi itu ifadatul ma. Ifadatul ma itu berarti airnya cukup diguyurkan saja. Jadi misalnya kalau kita mandi pakai timba berarti cukup diguyurkan, atau kalau pakai shower ya berarti cukup dialirkan gitu. Apakah cukup begitu, nggak perlu digosok ya? Ala jami'il badani, kepada semua anggota tubuh tadi. Jami'il jasadi, kepada semua anggota tubuh tadi. Wa illam yumirra yadaihi ala badani, meskipun dia tidak menggosokkan ya, mengusapkan seluruh tangannya ke seluruh tubuhnya tadi itu. Nah,
di sini beliau mengatakan fa'atsarul ulama, mayoritas ulama itu berarti ya, jumhur ulama itu mengatakan ala anna ifadatal ma, bahwa mengguyurkan air kafiyatun fidzalika, cukup. Nah, jadi berarti menurut mayoritas ulama kalau kita mandi junub bagaimana? Maka bisa air dari shower itu langsung kita guyurkan. Ya. Atau misalnya air pakai gayung misalnya gitu, kita guyurkan. Itu namanya ifadatul ma. Dalam hal ini menurut mayoritas ulama itu dianggap cukup. Itu sudah mencukupi, sudah sah gitu ya. Wadhaba Malikun, sementara Imam Malik wajulu ashabi dan mayoritas murid dan pengikutnya Imam Malik wal Muzani dan Muzani itu muridnya Imam Syafi'i, min ashabis Syafi'i, dari muridnya Imam Syafi'i ya, Imam Al-Muzani itu berpendapat ila annahu, bahwa in fatal mutatahhira maudhi'un wahidun, jika ada satu bagian min jasadi, dari tubuhnya, fata, orang yang mandi tadi, jika ada satu bagian dari tubuhnya yang kelewat, itu namanya fata, kelewat, lam yumirra yadahu, di mana tangannya itu belum mengusapkan, anna tuhrahu, kata Malik, Imam Malik ya, dan para atau mayoritas muridnya, kemudian yang kedua Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i dan ya muridnya Imam Syafi'i di sini ya. Jadi ashabis Syafi'i ya. Apa kata beliau? Anna tuhrahu, berarti apa? Bersucinya, mandi junubnya tadi itu lam yakmul ba'du, belum dianggap sempurna. Itu menurut Imam Malik dan Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i. Nah, ini ya. Jadi berarti apa? Tidak cukup shower tadi ya dengan airnya yang bocor tadi, atau ya gayung tadi, tidak cukup. Berarti apa? Menurut Malik, Imam Malik, menurut Imam Al-Muzani berarti harus diusap. Tangannya tadi diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya, rata dari atas sampai ke bawah. Nah, itu menurut dua mazhab tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan, tapi mayoritas ulama berarti apa? Mazhab Hambali, kemudian Hanafi, ya, termasuk juga mayoritas Syafi'i, kan begitu logikanya, karena Al-Muzani itu hanya salah satu muridnya Imam Syafi'i. Ada Al-Buwaiti, ada misalnya yang lain ya, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dan sebagainya. Nah, wasababu fil ikhtilafihim. Nah, kemudian apa yang menjadi sebab kenapa mereka berbeda pendapat? Di sini dijelaskan ishtiraku ismil ghusli. Karena kata al-ghusl, ya, kata al-ghusl, mandi, itu di situ meliputi ya ishtirak, ya, artinya maknanya itu bisa begini bisa begitu. Jadi maknanya tidak mutlak satu. Itu namanya ishtirak gitu. Wa mu'aradatu dhairil hadisil waridati, termasuk ada ya kontradiksi atau pertentangan dohirnya hadis yang menyatakan fi sifatil ghusl, mengenai gambaran mandi. Jadi Rasulullah, jadi setidaknya nanti ada 3 hadis ya yang dikemukakan. Jadi hadis Aisyah, hadis Maimunah, dan hadis satunya itu adalah hadis Ummu Salamah. Ada 3. Gitu. Nah, di sini tampak adanya mu'aradah. Jadi hadis tadi itu tidak satu, ya, tentang sifat dari mandi tadi. Kemudian dijelaskan di sini kontradiksi liqiyasil ghusli, ketika mandi itu dikiaskan, dianalogikan, disamakan. Ala dalika, dalam hal ini fil wudu'i, dengan wudu. Nah, jadi
dohirnya hadis tadi, ya, ketika sebenarnya dohirnya hadis tadi itu dua hadis itu hampir mirip, satu hadis itu hanya menceritakan pokoknya saja, tapi kalau itu dibandingkan, dianalogikan, ya, dengan wudhu, nah di sini nanti kelihatan kontradik. Hadisnya mengatakan tidak ada mengusap, ya, sementara dalam wudhu itu harus mengusap. Nah, termasuk nanti, nah ini yang kadang-kadang mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu bahwa tidak cukup, ya, ketika orang itu mandi junub, ya, kemudian dia tidak berwudu, ya, jadi dia harus wudu, ya. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Nah, jadi jangan mengira kan mandi junub itu sudah mandi besar. Kalau sudah mandi besar kan berarti hadas kecilnya hilang. Ya kan, berarti nggak perlu wudu, cukup mandi saja. Itu nggak boleh begitu mikirnya. Ya, jadi tetap ada wudunya ya ada mandinya. Nah, karena itu kemudian karena mandi junub itu di dalamnya ada wudu dan ada mandi, pertanyaannya kemudian seperti tadi. Lah kalau wudunya harus diusap, ya pertanyaannya kenapa mandinya tidak? Gitu. Padahal wudunya ada di dalam mandi tadi. Nah, ini yang menjadi perdebatan kemudian. Itu yang dikatakan mu'aradah. Ya, dohirnya hadis-hadis tadi itu dengan kias analogi tadi ketika mandi itu dianalogikan dengan wudu karena di dalam wudunya tadi harus diusap, sedangkan di dalam mandinya riwayat-riwayat yang ada tadi itu tidak menyatakan harus mengusap. Nah, di sini disebutkan wadzalika anal hadis as-sabita, itu karena hadis-hadis yang sahih, ya, as-sabita di sini maksudnya hadis itu bisa dipakai sebagai argumen, hadis yang sahih. Allati waradat fi sifati ghuslihi alaihi salatu wassalam, yang menyatakan mengenai gambaran mandinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadisi Aisyah. Satu hadisnya Aisyah. Wa Maimunah, dan yang kedua hadis Maimunah. Laisa fiha, di dalam hadisnya Aisyah maupun hadis Maimunah. Jadi Aisyah dan Maimunah, ya, itu di dalamnya laisa fiha dzikru tadalluk. Di dalam hadis itu tidak disebutkan adanya tadalluk. Tadalluk itu mengusap, nggak ada. Jadi di dalam hadis itu nggak ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu ketika mandi mengusap. Gitu. Wa inna ma fiha, yang ada itu adalah ifadatul ma' faqat, yaitu mengalirkan air saja, mengguyurkan air saja. Itu yang ada dalam hadis-hadis tadi. Tidak ada perbuatan yang menyatakan bahwa di situ harus mengusap sebagaimana di dalam wudu. Nah, itu ya. Meskipun nanti kan kalau wudu itu, kalau ayatnya kan mengatakan idza kumtum ila sholati faghsilu. Ya, nah, kata faghsilu itu maksudnya adalah mengalirkan. Kemudian berikutnya wamsahu, ada faghsilu, ada wamsahu. Jadi ada faghsilu, ada wamsahu. Jadi kalau faghsilu itu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ya. Nah, ketika wamsahu birusikum, untuk kepala diusap. Jadi ada ghusl, ada masah. Kita sudah bahas sebelumnya di dalam pembahasan bersuci pada saat membahas wudu. Kalau ghusl, faghsilu itu berarti airnya harus ngalir. Kalau wamsahu itu airnya tidak, jadi cukup diusap. Itu perbedaan. Ya. Nah, kemudian di dalam perbuatan Nabi itu ada penjelasannya terkait dengan bagaimana tadi istilahnya itu ya imror tadi itu ya. Jadi imror aliyat tadi itu bagaimana tangannya itu diusapkan. Ya, itu. Nah, itu di dalam wudu ada penjelasannya, ada riwayatnya. Tapi di dalam kasus mandi tidak ada. Ya, di dalam kasus mandi tidak ada amal itu, yaitu imror tadi atau tadalluk tadi itu tidak ada. Fa fi hadis Aisyah qalat, di dalam hadis Aisyah pernah mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ightasala. Jadi yang cerita ini semua istri Nabi. Karena yang tahu rahasia
Nah ini pentingnya, ya, pentingnya Nabi itu punya istri, menikah, ya, supaya riwayat-riwayat tentang masalah-masalah private itu ada yang meriwayatkan. Coba kalau Nabi gak punya istri, ya kan, riwayat-riwayat yang sifatnya private seperti ini kan gak ada. Dan kalau gak ada, umatnya bagaimana caranya memandi? Siapa yang ngajari? Siapa yang jadi contoh? Gak ada. Nah, maka adanya istri Nabi yang menceritakan bagaimana cara mandinya Nabi itu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita tahu bagaimana cara mandi yang benar karena diajarkan oleh Nabi. Dalam riwayat Aisyah, Ibunda Aisyah, di situ disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ghatasala minal janabati, kalau Nabi itu mandi junub, yabda'u, maka Nabi memulai fayaghsilu yadai. Pertama apa yang dibasuh oleh Nabi? Kedua tangannya. Dibasuh dulu kedua tangannya. Ya. Summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Ya, tangan kanan, ya, atau bagian kanan tadi itu kemudian diratakan ke bagian kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu kemudian Nabi membasuh kemaluannya. Nabi membasuh kemaluannya. Itu jadi setelah membasuh tangan, meratakan kanan kiri, kemudian kemaluan dibasuh. Ya. Setelah itu summa yatawaddau, kemudian Nabi berwudu, wudu'ahu lis-shalah, dengan wudu untuk sholat. Jadi sebelum mandi, tadi kan belum nyiram apa-apa. Jadi tangan dibersihkan, kemudian kemaluannya dibersihkan. Terus kemudian setelah itu Nabi berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, ini itu caranya. Jadi seperti wudu untuk sholat. Setelah itu ya'khudul ma'a, Nabi baru mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu, Nabi memasukkan asabi' itu jari-jarinya. Fi usul sya'ri, di pangkal-pangkal rambutnya. Jadi rambutnya Nabi itu rambutnya lebat. Jadi ujung jari ini tadi kan sudah ada airnya karena dibasuh, ya. Kemudian Nabi berwudu, ya. Lalu kemudian airnya tangan Nabi tadi itu dimasukkan dimasukkan di pangkal rambutnya tadi. Jadi rata gitu. Setelah itu yasubbu, Nabi mengguyurkan ala ra'si, di kepala Nabi tadi salasa ghurfat, 3 kali guyuran. Jadi pakai itu gayo itu 3 kali guyuran. Summa yufidul ma'a, kemudian Nabi mengalirkan air ala jildihi kullihi, ke semua kulitnya. Jadi pertama tadi caranya begitu, ya. Jadi tangan dibersihkan, kemudian kemaluan dibersihkan. Setelah selesai, ya, lalu kemudian jari jemarinya tadi itu dipakai untuk meratakan air di kepala. Setelah itu baru kemudian diguyur kepalanya 3 kali guyuran. Kemudian setelah itu seluruh badannya diguyur, ya, dengan air. Ini. Nah, wasifatul waridatu fi hadis Imam, itu hadis dari Ibunda Aisyah. Ya, itu hadis dari Ibunda Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab, ya, al-ghusl, babul wudu qabla al-ghusl, wudu sebelum mandi. Jadi wudu sebelum mandi. Itu dalam bab Bukhari. Kemudian Muslim di dalam bab taharah, ya, bab sifatu ghuslil janabah, sifat mandi junub. Nah, itu jadi Muslim sifat, ya, di bab taharah tentang sifat mandi junub. Lalu di dalam Bukhari tentang mandi, yaitu bab wudu sebelum mandi. Itu dari hadis dari Bunda Aisyah. Kemudian wasifatul waridah, sedangkan gambaran yang dinyatakan fi hadis Maimunah, jadi yang kedua adalah riwayat dari Ibunda, ya, Maimunah. Qaribatun fiha min hada, itu dekat dengan ini, ya. Illa annahu, hanya saja akhara ghasla rijlaihi, jadi pada saat wudu, kalau dalam riwayat Ibunda Aisyah tadi kan wudunya seperti wudu salat, berarti apa? Rukun dari wudu yang ada 6 itu, mulai dari niat, membasuh wajah,
muka ya, kemudian tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tartib 6. Itu semua lengkap. Berdasarkan riwayat dari Bunda Aisyah tadi tidak disebutkan adanya wa akhara rijlai. Tapi dalam riwayat ya Ibnu Maimunah tadi itu disebutkan wa akhara rijlai. Artinya ketika wudu tadi itu kakinya enggak dibasuh. Nah, wudu untuk mandi tadi kakinya enggak dibasuh. Nah, itu ditangguhkan. Nah, itu riwayat dari ya Maimunah. Ya ila annahu akhara ghasla rijlai min a'dha'il wudu. Ya, jadi kedua kaki yang merupakan bagian dari anggota tubuh tadi ditangguhkan, enggak dibasuh pada saat itu. Ila akhir tuhri, sampai selesai mandinya tadi itu. Berarti basuhnya kaki itu mengikuti mandinya. Itu disebutkan di dalam hadis Bukhari juga. Ya, hadis Bukhari tentang al-ghusl, babil wudu qabla al-ghusl, ya. Jadi kalau hadis yang pertama tadi itu 248, ini adalah hadis 249. Ya. Kemudian Muslim itu dalam bab sifat ghuslil janabah hadis nomor 707. Kalau yang pertama tadi 703. Ini. Nah, kemudian di sini disebutkan wa fi hadis Ummu Salamah. Nah, ini istri Nabi yang ketiga, yaitu hadis dari Ummu Salamah. Jadi kalau tadi dari Ibunda Aisyah dan Maimunah, ya. Lalu yang ketiga yaitu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah yang menceritakan, waqad sa'altu alaihi salatu wassalam, dan aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tanqudu sufra ra'siha li ghaslil janabah. Jadi perempuan itu kan biasanya rambutnya dikepang, ya, dikepang dikepang itu ya. Ya. Rambutnya panjang kan, dikepang gitu. Jadi ini pertanyaannya, hal tanqudu dhafra ra'siha, apakah dhafr ra'siha itu maksudnya kepangan rambut perempuan tadi itu harus dilepas. Nah gitu ya, harus dilepas atau dibiarkan aja dalam bentuk kepangan tadi. Nah ini makanya kalau ada seperti laki-laki yang rambutnya dikepang atau itu ya berarti dia ya rambutnya harus nah ini sama seperti pertanyaan tadi. Ya kalau misalnya itu ternyata airnya tidak bisa masuk, ya harus dilepas. Kalau mandi ya, kalau airnya tidak bisa masuk harus dilepas. Ini pertanyaan dari Ummu Salamah. Li ghaslil janabati, terkait dengan mandi junub tadi. Jadi hal tanqudu dhafra ra'si li ghaslil janabati, apakah perempuan itu harus melepas kepangan rambutnya tadi untuk mandi junub? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, innama yakfiki. Nah, ini yang menarik. Innama yakfiki, sesungguhnya cukup bagimu, antahsiya atau antahsi ala ra'siki al-ma'a, yaitu cukup bagimu apa? Yaitu mengguyurkan air ke kepalamu, ya. Salah sahasiyat, 3 kali guyuran. Sumatufidu alikil ma, ya. Jadi 3 kali. Kemudian kamu ya sumatufidu alikil ma, kemudian air kamu guyurkan ke tubuhmu maksudnya. Fa idza anti qad tahurti, maka kamu sudah dianggap suci. Nah itu. Malah yang ketiga ini lebih simpel. Yang ketiga ini lebih simpel. Nah karena itu nanti ulama menjelaskan apa bedanya hadis Aisyah, hadis Maimunah, dan hadis Ummu Salamah tadi. Nah gitu ya. Karena yang ketiga ini paling simpel riwayatnya. Di sini dijelaskan wa huwa aqwa fi isqati tadalluk. Jadi kalau kita lihat hadis yang ketiga itu hadis yang paling kuat fi isqati tadalluk, mengenai gugurnya keharusan untuk mengusap. Berarti mengusap tadi tidak ada mintil kala hadis, ya, dari hadis-hadis al-akhar yang lain tadi. Jadi hadis yang ketiga ini justru paling kuat menggugurkan keharusan untuk tadalluk tadi, yaitu mengusap.
Ya, li'annahu la yumkin hunalika ayyakuna al-wasif lituhri qatar katadal, karena tidak mungkin ayyakuna al-wasif ya yang apa namanya mensifati, yaitu nabi yang mensifati lituhri mengenai kesuciannya tadi qatar katadal, di mana di dalam penjelasan hadis yang ketiga tadi itu betul-betul tidak ada kewajiban atau perbuatan mengusap tadi, tidak ada. Yang ada adalah mengguyurkan air saja. Nah itu. Nah ini yang disebutkan oleh Ibnu Rushd bahwa itu adalah bukti yang paling kuat. Wa amma hauna fa inna ma hasara la syurutut tahara. Adapun di sini sebenarnya membatasi ya syarat-syarat taharah. Walidzalika ajmal ulama ala anna sifat tahara al-warida min hadis Maimunah wa Aisyah ya akmal sifatiha. Nah, terus bagaimana cara menjelaskan model 3 hadis tadi? Hadis Aisyah dan hadis Maimunah dikatakan itu adalah gambaran dari Nabi untuk menjelaskan bagaimana sifat taharah atau mandi junub yang paling sempurna. Sifatnya seperti tadi. Ya. Pertama ya, membersihkan tangan, ya kan? Membasuh tangan, gitu. Ya, lalu kemudian kanan kirinya tadi, ya maksudnya tangan kanan kirinya dipakai untuk musaf. Ya, selesai. Kemudian kemaluannya dibersihkan. Selesai. Kemudian berwudu sempurna untuk sholat. Kalau riwayat Aisyah tadi tidak ada mengakhirkan kaki, berarti kakinya dibasuh. Kalau dalam hadis Maimunah kakinya nggak dibasuh. Kenapa? Karena basuhnya kaki nanti masuk di dalam basuhan mandi, tidak masuk di dalam basuhan wudu. Nah kemudian setelah itu, ya setelah itu tangan yang tadi ya itu diusapkan, ratakan. Tadi itu kan disebutkan ya usul sya'ri. Jadi bagaimana tangan Nabi itu digunakan, dimasukkan ya idkhal asabi'ahu ala usuli sya'ri. Jadi bagaimana tangan itu, jari-jari tadi itu dipakai, dimasukkan di sini ya, diratakan rambutnya tadi itu ya. Setelah itu kemudian afadal ma. Jadi air diguyurkan ke anggota tubuh. Itu sifat yang digambarkan dalam hadis Aisyah. Lalu dalam hadis Maimunah ditambahkan wa akhara rijlaihi. Nah, jadi kakinya nggak dibasuh pada saat wudu, tapi nanti dibasuh pada saat mandi tadi. Nah ini, itu 2 riwayat dari Ibunda Aisyah dengan Ibnu Maimunah tadi. Bedanya cuma mengakhirkan kaki saja, tapi semuanya sama. Sedangkan riwayat yang ketiga, nah dari 2 riwayat ini kata Ibnu Rushd, ini adalah gambaran yang sempurna tentang bagaimana sifat mandi junub, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ada. Kemudian untuk hadis Ummu Salamah itu hanya menyebutkan, karena tadi pertanyaannya tentang rambut yang dikepang tadi apakah harus dilepas ataukah tidak. Tapi dijawab oleh Nabi, innama yakfiki, cukup bagi kamu ya antuhsi al-ma'a ya ala ra'siki salasa khasiyat, mengguyurkan air ke kepalamu 3 kali, lalu kemudian wa antafidi ya alaikil ma'a, kemudian kamu guyurkan air fa idza anti qad tahurti, setelah itu kamu sudah bersih. Simpel. Nah itu kemudian hadis yang ketiga tadi. Nah di sini penjelasannya bagaimana hadis yang ketiga ini disebutkan wa anna ma warada fi hadis Ummu Salamah min dzalika, adapun apa yang dinyatakan di dalam hadis Ummu Salamah mengenai riwayat tentang mandi ini, fa huwa min arkaniha al-wajibah, itu hanya membahas rukunnya saja. Ya, itu hanya membahas rukunnya saja. Yang penting-penting saja. Nah, gitu. Jadi itu bagaimana kita istilahnya mengkompromikan, jadi supaya 3 hadis tadi itu enggak tabrakan. Begitu caranya. Yang satu tadi dijelaskan
gambaran tentang sifat mandi itu dengan sempurna, hadis dari Aisyah dan Maimunah tadi. Kemudian yang hadis dari Ummu Salamah itu menjelaskan tentang rukun-rukun, ya, atau terkait dengan inti-intinya saja. Kemudian berikutnya wa annal wudu'a fi awwal tuhri laisa min syarti tuhri. Pertanyaannya kemudian apakah wudu juga pada saat awal tadi sebelum mandi tadi itu merupakan syarat dari mandi? Ya. Nah, ini pertanyaannya. Di sini disebutkan sesungguhnya wudu pada saat awal bersuci atau awal mandi tadi laisa min syarti tuhri, bukanlah syarat. Bukan syarat. Illa khilafan syadad. Kecuali ada perbedaan yang syad, artinya itu perbedaan yang langka. Ruwi an Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i wa fihi, dan di situ disebutkan kuwatun min jadil hadis. Ada hadis-hadis yang kuat, ya, yang menjelaskan terkait dengan masalah syarat tadi itu. Wa fi qaulil jumhur, sementara di satu sisi pendapat jumhur, mayoritas ulama selain Imam Syafi'i, ya, itu dinyatakan kuwatun min jadil nadhari, ada kekuatan dari sisi nalar. Jadi yang jumhur itu berdasarkan nalar, yang Imam Syafi'i berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat, maka Imam Syafi'i dianggap dalilnya lebih kuat. Tapi berdasarkan penalaran pendapat jumhur dianggap lebih kuat. Nah, ini. Li'anat taharata, karena bersuci dalam hal ini adalah mandi tadi, zahirun min amriha, tampak jelas, ya, dari sini ana syartun fi sihhatil wudu, ya, bahwa bersuci tadi merupakan syarat fi sihhatil wudu, ya, mengenai sahnya wudu. La annal wudu syartun fi sihhatiha, bukan. Jadi begini, wudu, sebelum kita wudu itu kita disyaratkan harus suci, ya kan? Sebelum wudu kita disyaratkan harus suci. Nah, itu ya. Karena wudu itu kan logikanya kan begini. Kalau wudu itu kan hadas kecil, ya kan? Jadi bayangkan kalau orang itu hadas kecil, lalu dia masih punya hadas besar, pertanyaannya gimana wudunya? Berarti kan hadas besarnya harus hilang dulu, setelah itu baru hadas kecil. Nah, ini, ya, makanya di sini dikatakan kalau begitu yang sebenarnya syarat untuk wudu itu justru tidak adanya hadas besar tadi, ya kan? Berarti apa? Orang itu kalau dia mau berwudu berarti dia harus bersih dari hadas, termasuk bersih dari najis. Nah, itu namanya taharah sebagai syarat wudu. Bukan sebaliknya, wudu menjadi syarat untuk sahnya mandi. Nah, ini, ya, wudu menjadi syarat untuk sahnya mandi. Artinya ketika orang itu, misalnya nih ya, kita mandi junub, terus lupa belum wudu pada saat mandi tadi, ya, pertanyaannya apakah mandi junubnya sah? Maka menurut pendapat jumhur sah. Pendapat jumhur sah. Kalau menurut pendapat Syafi'i ya harus wudu, ya kan? Karena mazhab Syafi'i tadi mengikuti dohirnya riwayat tadi. Ya, meskipun nanti setelah mandi junub berarti kan hadas besarnya sudah hilang, maka dia tetap berwudu. Nah, jadi wudunya tadi itu ya terkait dengan bagaimana dia menghilangkan hadas kecil. Nah, jangan begini logikanya, kan saya hadas besarnya sudah hilang, berarti hadas kecilnya juga sudah hilang, berarti saya nggak perlu berwudu. Nggak begitu, karena di dalam hadisnya ada dua-duanya, ada wudunya dan ada mandinya. Nah, gitu caranya, ya kan? Jadi tidak cukup hanya mandi tok nggak wudu. Nah, itu nggak cukup. Nah, caranya begitu, cara mengkompromikan tadi, gitu. Karena kalau kita pakai logika, ya sudah kan kita hadas besar sudah hilang, berarti hadas kecil hilang. Itu pakai logika. Tapi riwayat hadisnya mengatakan Nabi itu wudu, Nabi itu juga mandi. Cuma masalahnya apakah ketika mandi tadi itu harus wudu dulu? Nah, itu yang ikhtilaf.
Nah, itu. Ada yang mengatakan tidak, ya karena wudhu bukan syarat mandi. Nah itu, ya ini penjelasan yang kita bisa pahami dari perdebatan jumhur dengan mazhab Syafi'i tadi. Nah kemudian di sini disebutkan fawa min babi mu'aradatil qiyas li dhahiril hadis, itu bagian dari kontradiksi antara qiyas analogi dengan dhahirnya hadis tadi. Wa tariqatu Syafi'i, sedangkan metode yang ditempuh oleh mazhab Syafi'i dalam Imam Syafi'i adalah taghlibu dhahiril ahadis. Kalau ada hadis yang dhahir seperti itu, seperti hadis Maimunah maupun hadis ya Aisyah tadi, itu harus dimenangkan alal qiyasi ketimbang qiyas, gitu. Ya, harus dimenangkan karena ada hadisnya. Dalam hal ini kaidahnya mengatakan la ijtihada inda wurudin nas. Kalau ada nas tidak boleh ada ijtihad. Nah, begitu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau ada nas tidak boleh ada ijtihad. Itu mazhab Syafi'i. Ya, baik. Nah, ini coba Al-Fakir selesaikan sedikit lagi. Fadzaba qaumun, maka sebagian ulama berpendapat kama qulna, seperti yang kami sebutkan tadi, ila dhahiril ahadis, kepada dhahirnya hadis seperti pendapat Imam Syafi'i tadi. Wa ghallabu dzalika, mereka menguatkan itu ala qiyasiha ketimbang menganalogikan ya alal wudu kepada wudu. Falam yujibu at-tadalluka, sehingga mereka tidak mewajibkan tadalluk tadi itu apa? Mengusap tadi itu, wa ghallaba akharun, sedangkan yang lain memenangkan kias. Ya, kias analogi tadi berarti disamakan dengan wudu. Aditara alal wudu ala dhahiril hadis, dimenangkan atas dhahirnya hadis tadi. Jadi memang begitu biasa ulama itu. Kadang pakai analogi atau pakai logika, ada yang pakai ya, makanya di kalangan ulama itu ada dua madhab nanti itu di dalam ijtihad. Ada namanya madhab ahli hadis dan ada madhab ahli ra'yi. Ya, madhab ahli hadis itu yang berpatokan pada nas, madhab ahli ra'yi itu yang menggunakan nalar dari nas tadi. Gitu. Ya, ini. Nah karena itu fa'aujabu at-tadalluka kal hal fil wudu, mereka mewajibkan mengusap tadi seperti keadaan pada saat wudu. Faman rajjahal qiyasa, maka siapa saja yang menguatkan qiyas sara ila ijabit tadalluk. Berarti apa? Kalau mandi wajib diusap. Kalau dia menguatkan analogi di mana disamakan dengan wudu. Wa man rajjaha dhahiral ahadis, dan siapa yang menguatkan dhahirnya hadis seperti hadis Maimunah, hadis Aisyah maupun hadis ya Ummu Salamah tadi alal qiyas ketimbang qiyas, yaitu dianalogikan pada wudu tadi, sara ila iskatit tadalluk, maka berarti mengusap tangan ke seluruh anggota tubuh tadi tidak wajib. Nah, wa anil bil qiyas, yang saya maksud dengan qiyas di sini adalah qiyas at-tuhri alal wudu, yaitu menganalogikan mandi tadi dengan wudu. Nah, wa amal ihtijaj min tariqil ismi, adapun berargumentasi dengan menggunakan istilah fa fihi dhafun, ini ada kelemahan. Id kana ismu tuhri, sebab istilah bersuci wal ghusli dan mandi yang taliku itu ya, yang taliku fi kalamil Arab ala ma'yan, maknayain. Jadi kalau orang Arab itu menggunakan kata at-tuhru wal ghusl, itu biasanya ada dua makna. Ya, jami'an ala hadin sawa, itu sama. Ya, jadi kalau di dalam riwayat Ummu Salamah maupun di dalam riwayat Ibunda Aisyah maupun Maimunah tadi itu ada kata ghusl, itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya, baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti kita akan sambung di masalah kedua, ketiga, ya, dan keempat, insya Allah, ya. Baik, sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.